Di masa Kaisar Agustus berkuasa, ia adalah sensus penduduk baru semua orang di wilayah kekuasaan Roma. Yusuf bersama Maria, istrinya Elizabeth itu berangkat dari Nazaret menuju Betlehem kota Daud. Karena dari kota itu sangat deras. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah makan. Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk melahirkan. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam karung. Bayi itu adalah Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia bersama seluruh Allah. Mari kita menyambut kedatangan Sang Perak ke dunia sambil memuji dan berkata amin. Menjemput pelayan Tuhan, jemaat dunia berdiri bersama-sama kita ke pujian kita jemaat 109 bacaan pertama. Hai mari berminggu. Dan bersukaria, hai mari segera ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja balak surga, sembarang puji. Sembarang puji, sembarang puji, ya Raja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, berkata Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab itu, mari rayakanlah ibadah malam kudus ini bagi kemuliaan Tuhan dan sembahlah Dia, hai segenap orang percaya. Berilah pujian kepada-Nya. Haleluya. Amin. Jemaat duduk kembali. Nats pembimbing kita pada malam hari ini yang diambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Mari jemaat kita sama-sama melakukan nyanyian Putri Sion, nyanyilah bait yang pertama. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita membacakan nyanyian Mazmur. Mazmur 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Saya membacakan ayatnya yang pertama dan semua jemaat membaca ayatnya yang kedua. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bersepakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang
Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga Allah, Tuhan menolong mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan menemukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindalah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala, berbahagialah semua orang yang berhidup padanya. Haleluya. Amin. Mari jemaat diundang berdiri. Kita akan berdoa dan mengaku dosa-dosa kita di malam Natal ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Jemaat diberi kesempatan sejenak untuk mengakui dosa secara pribadi dalam hening. Di malam kudus ini ya Tuhan, kami mengaku dosa di hadapan-Mu, bahwa kami sering mengabaikan tanggung jawab kami dalam keluarga, khawatir, cepat putus asa, takut dan hilang harapan. Kami menyadari dan patut mengakui dosa kami untuk saling mengampuni, agar di malam kudus ini kami pun menjadi kudus dan diperbarui dalam pengharapan, dalam kasih dan pengampunan ya Allah. Amin. Mari jemaat kita melakukan sama-sama Kidung Jemaat 33 bait yang pertama, suaramu kudengar. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan khotbah Natal yang dibawakan oleh Pendeta Bodi Santoso, Sekretaris Umum Sinode Gereja Misi Injili Indonesia. Kepada hambanya waktu dan tempat dipersilakan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan di malam Natal ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu supaya Engkau berfirman kepada kami umat-Mu. Untuk menyambut Natal ini, bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan, menghantarkan kami kepada kesadaran siapakah Allah kami, dan siapakah kami ini, dan apakah yang harus kami lakukan. Maka Tuhan berfirmanlah kepada kami semuanya. Hamba-Mu ini menyerahkan diri kepadamu, urapilah Tuhan.
untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk membaca satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 103, ayatnya yang ke-8. Satu ayat untuk kita renungkan hari ini. Mazmur 103, ayat 8. Saya akan membacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah pada malam ini adalah kasih yang kekal kepada dunia yang gagal. Kasih Allah yang kekal kepada dunia yang gagal. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita, siapakah di antara saudara-saudara yang tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan gagal? Semua kita pernah gagal. Dari sejak kecil sampai kita besar, kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Apa yang kita lakukan ketika kita gagal? Biasanya ada orang yang ketika gagal dia frustrasi. Karena begitu bersemangat ingin mencapai sesuatu. Tetapi sesuatu yang dia kejar itu kemudian tidak bisa dia capai. Ya, berjuang dalam pertandingan sepak bola misalnya ya, dalam kompetisi, ya menang. Tapi begitu final diharapkan ingin menang, tapi ternyata akhirnya tidak menang. Wah, terjadi kekecewaan luar biasa. Saudara-saudara sekalian, itu baru dalam pertandingan sepak bola. Ya, bagaimana dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat bagaimana kejadian di seluruh sejarah manusia sampai hari ini. Alkitab mencatat ketika zaman purba dahulu, ketika usia manusia masih ratusan tahun, saudara-saudara apa yang terjadi? Manusia mengalami kegagalan. Maka ketika zaman Nuh Tuhan mengatakan, aku menyesal telah menjadikan manusia. Kenapa? Karena manusia dalam seluruh keberadaannya haruslah memuji Tuhan, tapi sebaliknya manusia justru selalu melakukan kejahatan yang menimbulkan murka Allah. Itu sebabnya ketika pada zaman Nuh itu, akhirnya Allah menghukum seluruh yang hidup. Dosa manusia mengakibatkan dunia ini dihukum. Kemudian semua yang hidup dibinasakan. Saudara, ini kegagalan yang pertama dicatat di dalam sejarah Alkitab. Lalu kemudian sejarah ini diulang kembali. Ketika Nuh dan anak-anaknya beserta binatang-binatang di dalam bahtera itu dilepaskan ke dunia yang seolah-olah ini benar-benar dunia baru. Setelah yang lain dibinasakan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Baru saja kita menikmati, manusia menikmati dunia yang baru. Langsung terjadi kegagalan dari anak Nuh. Salah satu anak Nuh. Dan ini terus terjadi. Berulang-ulang. Tatkala bangsa Israel keluar dari Mesir, diberkati, dipelihara Allah begitu luar biasa. Apakah bangsa Israel dapat memelihara imannya? Tidak. Mereka gagal. Maka sekali waktu mereka kemudian membuat sembah-sembahan. Itulah patung lembu itu. Mereka puja. Ini Tuhan kami. Ini Tuhan kita. Saudara-saudara, ini sungguh-sungguh membuat murka Allah datang. Lalu mereka dihukum. Tetapi Tuhan mau menghukum. Tapi Musa menyatakan dirinya, biar saya mewakili Tuhan. Menghukum mereka. Saudara-saudara, kegagalan terus terjadi berulang-ulang. Nabi-nabi dikirimkan. Tapi manusia tidak pernah sesuai dengan garis yang diharapkan oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Yang terjadi adalah sampai pada zaman Maleaki, Allah sesudah itu berhenti berbicara kepada manusia. Tidak mengirimkan nabi-nabi. 400 lebih tahun Allah berdiam diri. Pada waktu itu, manusia kemudian mencoba mencari jawaban. 400 tahun sebelum Masehi itu, muncul seorang ahli
dari Yunani, menggambarkan, memberitakan tentang filsafatnya. Lalu kemudian tahun-tahun berikutnya terus semakin ada ahli baru lagi. Ya, karena apa yang ditemukan manusia itu tidak sempurna. Lalu ujung-ujungnya menuju kepada kegagalan. Sampai kepada filsafat modern muncul. Lalu teknologi ini muncul. Wah, manusia semuanya kaget. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Penemuan demi penemuan ditemukan oleh manusia yang hebat pikirannya, yang pintar ini. Tapi setelah teknologi ditemukan, apakah kehidupan manusia semakin baik? Ataukah manusia kembali lagi kepada habit, kepada budayanya, yaitu berbuat dosa? Saudara-saudara, sebelum di tahun-tahun yang modern itu, di awal tahun Masehi, tertulis di dalam kitab Roma, semua manusia itu adalah manusia yang gagal. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa kecuali. Inilah kesimpulan dari seluruh perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sesudah kesimpulan ini dibuat, apakah manusia kemudian berhasil menyenangkan Tuhan? Sama sekali tidak. Saudara-saudara, kegagalan itu terus berlanjut. Lalu apa yang terjadi? Kalau sekarang kita sudah gagal, orang-orang menikah supaya hidup lebih baik. Ternyata setelah menikah, pernikahannya juga gagal. Ya, suami diam-diam selingkuh, istri diam-diam selingkuh. Ya, tidur satu kamar, satu tempat tidur, yang satu chatting dengan yang lain, suami chatting lagi dengan yang lain. Ya, WA-WA-an sama yang lain. Ya, Facebooknya dibikin nama yang lain. Supaya nggak dikenal, ya, padahal berhubungan sama mantan, sama orang lain. Saudara, rumah tangga gagal. Suami tidak setia kepada istri, istri tidak setia kepada suami. Anak tidak hormat kepada orang tua. Ada begitu banyak kasus hari ini. Bagaimana anak-anak melawan orang tuanya, memenjarakan orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya. Demikian juga orang tua. Orang tua menghajar anaknya sesuka hatinya. Saudara, semua gagal. Ya, kita seringkali di dalam hubungan-hubungan dengan sahabat kita pun kita gagal. Di gereja gagal. Begitu banyak pendeta gagal. Pendeta itu sudah ditabiskan menjadi seorang pendeta itu orang yang khusus untuk melayani Tuhan. Tapi akhirnya pendeta juga terjebak untuk memuaskan hasrat dirinya. Sehingga akhirnya juga gagal. Ada banyak sekali yang gagal. Banyak juga yang berhasil. Kalau pendeta ya, mohon maaf ya. Jadi saya juga pendeta. Jadi tetapi kegagalan ini mencakup seluruh aspek hidup manusia. Maka saudara-saudara sekalian, kita harus berjumpa dengan jalan yang benar. Bagaimanakah kita bisa keluar dari kegagalan ini? Apa jalan keluarnya dari kegagalan-kegagalan yang kita alami? Saudara-saudara, kita sekarang mengenal ada satu Allah yang dicatat dalam firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Inilah Tuhan kita. Di dalam pribadi Yesus Kristus, Dia penyayang dan pengasih. Dia tidak serta-merta mau menghukum kita tatkala saudara dan saya berdosa. Dia memberikan kesempatan untuk saudara dan saya menemukan jalan keluar. Saudara tidak dibiarkan sendirian. Allah kita Allah yang peduli. Allah kita Allah yang mau turun ke dunia. Itulah Natal. Allah tidak diam-diam di surga mengamat-amati. Ya sudah, nanti yang salah dihukum. Siapa yang tidak mau bertobat dipentung. Tidak, saudara-saudara. Allah kita akhirnya berinisiatif. Turun ke dunia. Menjumpai saudara dan saya. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk memberikan jalan keluar bagi persoalan saudara dan saya. Maka kegagalan saudara dan saya harusnya menyadarkan kita bahwa ada Allah yang penyayang dan pengasih. Maka mari arahkan dirimu, hatimu, pikiranmu, hidupmu kepada Allah yang benar itu. Allah yang penyayang, Allah yang pengasih itu.
Sebab dia mencari engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun hari ini. Adakah engkau yang di dalam penjara? Adakah engkau yang sekarang ini sendirian? Ditinggalkan anak-anakmu merantau jauh. Melewati hari tua. Ya sendirian di tengah Natal ingin kumpul anak cucu. Tapi mereka tidak pulang. Ya, Tuhan Yesus menjumpai saudara. Ya, Tuhan Yesus menyayangi saudara. Bapak Ibu sekalian, Dia hadir. Dia hadir untuk menghibur. Dia hadir untuk memulihkan. Dia hadir untuk menyembuhkan. Dia hadir untuk memberikan sukacita di Natal ini. Ada banyak kegagalan. Ya, mungkin ada yang mengatakan, aku telah gagal mendidik anak-anakku. Oke. Ya. Terus bagaimana kalau sudah gagal? Allah kita itu panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dalam terjemahan yang lain, dikatakan, ia murah hati, lemah lembut, tidak pemarah, tidak cepat-cepat marah. Enggak kayak saya. Saya kalau anak saya salah, saya cepat sekali marah. Ya. Tapi Tuhan kita tidak cepat marah. Dia baik hati, dia penuh kasih. Maka saudara-saudara, mari buka hatimu. Terimalah kasihnya itu. Terimalah curahan kasihnya itu. Jikalau hari ini, malam hari ini, engkau masih menolak juga, maka tidak ada jalan keluar yang lain, saudara-saudara. Jalan keluar yang benar adalah terimalah kasihnya itu. Dengan hati yang terbuka. Caranya bagaimana? Bertobatlah. Kalau Tuhan masih bermurah hati, memberikan waktu, panjang sabar Tuhan itu artinya ketika saudara salah, dia tidak cepat-cepat hukum. Dikasih waktu untuk kita bertobat. Nah, waktu yang diberikan Tuhan hari ini, mari kita manfaatkan untuk kita bertobat, untuk kita mengaku dosa, untuk mengakui segala kegagalan kita. Sehingga kita berjumpa dan menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Oh haleluya. Saudara-saudara, apakah hari ini hatimu galau? Engkau diputusin pacar, engkau ditinggal lari suami, engkau ditinggal lari istri, atau anak-anak tidak pulang ketika Natal ini. Saudara-saudara, lihat, Tuhan datang. Tuhan yang panjang sabar berlimpah kasih setia. Bukalah hatimu, Dia mau menebus engkau. Tidak ada kejahatan yang dapat menghalangi kasih karunia Tuhan untuk hadir kepadamu. Tapi seringkali kita terjebak antara masa lalu, dosa yang mengikat, dan ingin melakukan yang benar di masa depan. Kita terjebak di situ. Ya, kita tidak bergerak kemana-mana. Saudara-saudara, ingin saja tidak cukup. Kita harus memilih untuk melakukan, untuk menentukan besok kita melangkah apa. Maka besok mau melangkah apa ditentukan hari ini. Pikiran, hati diarahkan kepada Tuhan dan kita melangkah dengan iman untuk kita berjalan. Mulai sekarang Tuhan, hamba-Mu ini sadar, aku orang berdosa, aku telah gagal. Tuhan, aku tidak mau hidup dibelenggu oleh dosa. Hari ini aku mau datang kepada Tuhan. Aku hari ini memutuskan untuk menerima pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Aku mau hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dengan tangan yang terbuka, Tuhan mengatakan, anakku, engkau anakku. Dia memelukmu, Dia menghangatkanmu, Dia memberikan sukacita di hati. Terimalah saudara-saudara sekalian. Terimalah. Buka hatimu, jangan keraskan hati. Di Natal ini, biarlah kasih kesabaran Allah yang besar itu sungguh-sungguh engkau rasakan. Engkau terima dengan hati yang penuh syukur. Saudara-saudara, adakah yang menghalangimu? Apa yang menghalangimu? Dosamu, kegagalanmu? Mari bawa kepada Tuhan. Serahkan kepada Dia. Tangannya penuh kuasa. Darahnya yang tercurah itu akan menyucikan engkau, menebus engkau. Hari ini, melalui siaran ini, engkau boleh mendengarkan dari mana saja. Mungkin engkau dengarkan sembunyi-sembunyi.
sendirian di kamar, atau bersama keluarga, apapun itu, maka dengarkanlah Tuhan mengasihi. Dia Allah yang panjang sabar. Maka saudara-saudara, terimalah kasih-Nya yang berlimpah. Terimalah kesempatan ini. Gunakanlah untuk menentukan hari ini. Aku bertobat. Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Aku tidak mau gagal lagi. Aku mau hidup di dalam kekudusan. Aku tinggalkan jalan yang fana. Aku mau pergi berjalan bersama-sama Tuhan. Roh Kudus mengiringi. Roh Kudus memenuhi kita dengan sukacita. Dan Dia akan terus mengiringi perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, terimalah ini. Terimalah sukacita Natal ini. Terimalah berkat Natal ini. Jangan sia-siakan. Lepaskan dirimu dari dosa. Tinggalkan kemabukan. Tinggalkan kenajisan. Tinggalkan keserakahan. Tinggalkan iri hati. Tinggalkan kebencian. Tinggalkan sakit hati. Semuanya serahkan kepada Tuhan. Biarkan Dia menyegarkan hatimu. Biarkan jiwamu dipuaskan oleh firman Allah yang hidup, itulah Kristus Yesus. Maka saudara sekalian, marilah kita mensyukuri Natal ini sebagai Allah yang penuh kasih sayang, Allah yang setia, hadir menjumpai saudara dan saya, menyembuhkan saudara dan saya, dan mengatasi kegagalan saudara dan saya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya mengakhiri khotbah ini dan mengucapkan selamat Natal. Selamat tahun baru. Mari kita lewati ini. Tahun depan kita melangkah sebagai orang-orang yang telah menang. Mulai hari ini kita memutuskan, kita merencanakan, lalu kita menjalani hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu kegagalan kami. Engkau tahu saya siapa. Tuhan, kepadamu-lah saya memohon pengampunan. Sekarang saya percaya kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang pengasih, Engkau Allah yang penyayang, Engkau Allah yang panjang sabar, penuh kasih setia. Kepadamu Tuhan, aku mengaku dosa. Saya memohon kelepasan. Tolonglah Tuhan, segarkan kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah dahaga ini, Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Sehingga kami beroleh kelegaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Natal ini. Inilah berkat yang terbesar. Tuhan turun dan Tuhan menunjukkan kasih setia. Terpujilah namamu Tuhan. Kami datang kepadamu menyambut Yesus Kristus, Tuhan kami yang penuh kasih. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan nubuatan dan penggenapan kelahiran Yesus Kristus yang dibacakan oleh seorang pemuda di dalam kitab Yesaya 9 ayat pertama 5 dan 6 dan dilanjutkan oleh seorang pemudi di dalam Injil Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di atas negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan api dan terbaring di dalam palunnya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam prosesi penyalaan lilin. Mari sama-sama kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat 92 bait pertama, Malam Kudus Sunyi Semua. Prosesi penyalaan lilin kepada Pendeta Rosawi Magani, Sarjana Pendidikan Kristen, Gembala Jemaat Gereja Misi Injil Indonesia Zebao, menyanyikan lilin yang pertama. Dan diiringi oleh Pak Ferdi Divisional Sarjana Hukum Gereja Misi Injil Indonesia menyanyi yang kedua. Indonesia Zebao menyalakan lilin Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama melakukan Malam Kudus. Sunyi semua Masa penantian akan berganti dengan hadirnya Yesus Kristus bagi bumi. Lilin-lilin yang menyala adalah simbol hadirnya Kristus menerangi dunia ini. Lilin ini memberi harapan dan memberitakan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengenyahkan kegelapan dunia untuk selama-lamanya melalui kehadiran Yesus Kristus. Kehadiran Yesus Kristus yang memberi pembaharuan hidup di tengah gelombang kehidupan. Kehadirannya yang membawa damai dan pengharapan di tengah ketidakpastian. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Rosawi Ragane, Sarjana Pendidikan Kristen, Gembala Gereja Misi Injil Indonesia Zebao. Waktu dan tempat dipersilakan. Saudara-saudara pendengar radio Shalom di mana saja berada, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang bersembah dalam nama Yesus, yang kelahirannya kami rayakan di malam hari. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, yang memelihara kami
kehidupan kami. Bahkan Engkau yang terus menopang kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bapa, kami datang di malam hari, kami berdoa untuk umat-Mu yang ada di seluruh dunia, bahkan juga yang ada di Halmahera. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang merayakan Natal. Biarlah sukacita Natal senantiasa mewarnai kehidupan umat-Mu. Dan Tuhan Yesus, ketika umat-Mu melakukan perayaan Natal, mereka tidak terikat dengan minuman-minuman keras, mereka tidak melaksanakan pesta pora, tetapi perayaan Natal Kristus ini boleh dilaksanakan, boleh dilakukan dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga berdoa untuk pendengar Radio Shalom, bahkan keluarga-keluarga di Bingkisan Kasih yang dengan setia menopang pelayanan kebaran gizi lewat radio ini Bapa. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, bahkan Tuhan memberkati setiap pertemuan mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka hadapi saat Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami sakit, sehingga kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini Bapa boleh membawa sukacita surga yang sungguh luar biasa, yang boleh dinikmati dan dirasakan oleh semua umat-Mu, peristimewa pendengar Radio Shalom, bahkan juga keluarga-keluarga Bingkisan Kasih. Bapa yang baik, di malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, semua jajaran yang ada di pemerintah kami Bapa. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan Tuhan berikan, sehingga di dalam tanggung jawab yang mereka kerjakan Tuhan, sungguh-sungguh nama Tuhan dipuji dan disembah. Terpujilah Allah Tuhan, dan juga berdoa memberkati pemerintah kami, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan jajaran Pemda Halmahera Utara. Kiranya kebijaksanaan, hikmat, dan takut Tuhan menjadi bagian dalam kepemimpinan mereka Tuhan, sehingga daerah yang kami cintai Halmahera Utara boleh dibawa untuk menikmati kesejahteraan dan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, ya doa kami Bapa yang kami naikkan di malam hari ini, dan kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa sempurna yang telah Bapa ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah, dan jangan bawa kami dalam kecubaan, tetapi lepaskanlah kami dari bencana. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Dengarlah firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 159. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Jemaat bisa memberikan persembahan di rumah jemaat masing-masing. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 101 bait pertama dan bait kedua, Alam Raya Berkumandang.
Jemaat kita akan berdoa persembahan. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan Yesus Sang Putra Natal yang telah hadir di dalam dunia ini, yang sudah memberkati kami sebagai umat-umat yang percaya kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Malam hari ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya persembahan ini Engkau layakkan, Engkau kuduskan, supaya menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hati Tuhan. Engkau juga memberkati orang-orang yang mengelola persembahan. Kiranya roh takut dan hikmat menyertai tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga layak terpakai untuk misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mempersembahkan hidupnya. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari sama-sama kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat 119, bait pertama dan bait kedua, Hai Dunia, Gembiralah. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, tundukkanlah rajamu padamu. Hai dunia, tundukkanlah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita akan menerima berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidup setiap insan untuk mewartakan damai sejahtera di dunia yang membaharui hidup setiap manusia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pesan Natal pada malam hari ini kepada Pak Ekber Huata. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom untuk kita semuanya. Malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena boleh memasuki perayaan Malam Kudus di tanggal 24 Desember 2021. Sebagai pimpinan Radio Shalom, saya sangat bersyukur karena kita bisa beribadah bersama dengan saudara-saudari, Bapak Ibu yang baik merayakan di rumah mendengarkan melalui radio, atau juga yang menonton melalui YouTube di mana saja berada. Momen Natal yang sangat baik ini dengan tema yang adalah tema sentral Natal PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun ini, cinta kasih Yesus yang menggerakkan persaudaraan.
kiranya tema Natal tahun ini akan mendorong kita bersama sehingga seluruh pendengar Radio Shalom, juga mitra kerja, mitra pelayanan gereja-gereja yang ada di mana saja berada, melalui makna Natal tahun ini kita bersama-sama akan digerakkan untuk membangun tali persaudaraan sesama orang-orang percaya. Mari biarlah di tahun ini kita merayakan Natal tidak dengan pesta pora, tetapi makna Natal itulah yang akan mendorong rasa persaudaraan kita untuk bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kami ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya selama ini dengan seluruh mitra kerja, teman-teman hamba Tuhan, gereja-gereja, dan juga semua pendengar yang selalu melibatkan diri di dalam pelayanan kami. Kami percaya bahwa di waktu-waktu ke depan, kebersamaan ini dapat terus kita jalani bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga saat ini sedang merayakan Natal di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19. Karena itu, sebagai pimpinan radio ini, saya menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga, bisa dipotong ya, untuk tetap menjaga kondisi kita, tetap menjaga protokol kesehatan, agar semua kita boleh menikmati kehidupan yang sehat, bugar, dan dijauhkan dari ancaman penyakit yang berbahaya ini. Akhirnya, di kesempatan yang sangat baik ini, saya Egbert Hota bersama all kru Radio Shalom menyampaikan ucapan selamat hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus yang sudah menyertai dan memimpin kita sepanjang waktu ini akan menyertai dan memimpin kita di dalam kehidupan hari ini dan hari-hari mendatang. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.